Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum fi hadzal sabah? Alhamdulillah wa ana aidan bi khair alhamdulillah. Anak-anakku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita selalu semangat dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan terus menambahkan nikmatnya untuk kita semua. Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala selalu senantiasa sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang istiqomah di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, kita baca doa dulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahannya untuk kita semua. Ikuti Bapak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah kita tadi sudah baca doa bersama. Nah sekarang sebelum kita mulai pelajaran, Bapak akan mereview dulu. Ya. Siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Ya, betul. Minggu lalu kita belajar tema tentang fi'il madhi. Ya, fi'il madhi. Apa itu fi'il madhi? Ya, betul sekali. Fi'il madhi adalah kata kerja yang keterangan waktunya sudah berlalu atau lampau. Ya. Nah, untuk fi'il madhi, bagaimana cara membuatnya? Ya, itu sudah Bapak sampaikan minggu lalu, tinggal kalian ulang-ulang saja. Sekarang Bapak hanya memberikan ya ciri atau tanda bahwa kalimat itu adalah fi'il madhi. Ya, fi'il madhi itu tandanya adalah perubahan harokat letaknya di akhir kata. Ya. Juga ada tambahan huruf. Ya, kemarin ya ada tambahan huruf ta, juga ada tambahan huruf nun, tergantung domirnya. Ya, kalian bisa kalau masih belum paham boleh ulang-ulang lagi videonya. Ya, kalau misalnya masih bingung, belum tahu, maka boleh tanya sama Bapak. Insya Allah Bapak akan bantu jawab. Nah, hari ini kita akan masuk ke dalam kata kerja baru, ya, yaitu al-fi'lu al-mudhari. Al-mudhari. Ya, mudhari. Mudhari. Apa itu fi'il mudhari? Siapa yang tahu apa itu fi'il mudhari? Nah, kalau fi'il itu artinya adalah kata kerja, ya. Kalau fi'il itu artinya adalah kata kerja, kalau mudhari itu artinya adalah keterangan waktunya sedang atau akan dilaksanakan, akan berlangsung. Ulang lagi ya. Fi'il mudhari adalah di sini perhatikan kata kerja yang keterangan waktunya saat ini dan atau yang akan datang. Jadi ada dua keterangan waktu. Ya, bisa saat ini keterangan waktunya, juga bisa yang akan datang. Yang akan datang itu artinya belum akan kita laksanakan, belum kita kerjakan, baru akan terjadi. Ya. Nah, untuk membedakannya, kapan dia kita pahami sebagai waktu yang saat ini atau waktu yang akan datang, itu tergantung dari kalimatnya. Tergantung dari kalimatnya. Nah, jadi kita akan mengetahui jika fi'il mudhari itu keterangan waktunya saat ini atau yang akan datang
tergantung dari keterangan waktu yang dijelaskan setelahnya. Contoh misalnya dalam bahasa Indonesia ya. Contoh dalam bahasa Indonesia misalnya nih. Perhatikan yang warna biru berarti waktunya saat ini ya. Sebentar. Saya sedang makan. Nah, kemudian kalau yang ini yang akan datang, ini datang ya bukan dating. Dan saya akan makan. Nah, dalam bahasa Arab ya, dua kata ini disebut sebagai fi'il mudhari. Ya. Dalam bahasa Arab, dua kata kerja ini disebut fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari. Saya sedang makan, saya akan makan. Nah, kita coba cek kalau dalam bahasa Arab misalnya saya sedang pergi ke sekolah. Adhabu ilal fasli. Adhabu ilal fasli. Saya sedang pergi ke sekolah. Adhabu ilal fasli. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau menambahkan, mau memaknai saya akan pergi ke sekolah. Bagaimana? Gampang caranya. Tinggal tambahin saja keterangan waktunya. Ketikkan di sini. Adhabu ilal fasli ghadan. Nah, ghadan. Ya. Ghadan. Saya akan pergi ke sekolah besok. Nah, kalau ada kata ghadan, berarti ini artinya dia akan pergi ke sekolahnya besok. Dan ini secara terjemahan, secara kedudukan sama-sama fi'il mudhari, tapi secara terjemahan yang atas terjemahannya sedang, yang bawah terjemahannya akan. Kenapa disebut demikian? Karena ada keterangan waktu tambahannya. Begitu. Jelas ya? Nah, dalam fi'il mudhari, perhatikan ya. Dalam fi'il mudhari, kata kerjanya itu dipengaruhi juga perubahan katanya oleh domir. Domir yang kita kenal dalam istilah isim domir. Ya. Isim domir itu apa? Isim domir adalah kata ganti pelaku. Nah, dalam isim domir kan sebenarnya ada 14 ya. Mulai dari huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Ada 14. Tapi yang kita pelajari hari ini dan berikutnya di SD kelas 6 ini kita cuma belajar huwa, hiya, anta, anti, ana, nahnu. Hanya 6 saja. Ya, hanya 6 saja. Nah, ada ciri khas atau tanda yang khusus yang membedakan apakah dia fi'il madhi atau fi'il mudhari. Nah, perhatikan kalau fi'il madhi ya, fi'il madhi itu perubahannya di akhir. Sekali lagi, fi'il madhi ya, fi'il madhi perubahannya terletak di akhir kata.
Ya. Atau kalau dalam bahasa Arab kata itu kalimat ya. Kalimat di akhir kalimat. Ya. Sedangkan ini fi'il madhi ya, Nak. Fi'il madhi. Fi'il madhi. Contoh nih Bapak tambahin, Bapak contohin ya. Contohnya ada kata zahaba, pergi, zahaba. Zahab, zahabun. Ya. Ini kita ganti ketika kita mau rubah ke fiil ke fiil mudhari, fi'il madhi, maka zahaba ini menjadi zahabun. Zahabu. Zahabu. Nah, lihat perubahannya. Ya, Bapak coba kasih lingkaran di sini kecil. Oh ya, kelihatannya sebentar. Bapak coba kasih lingkaran di sini. Zahabu. Perhatikan kata ini. Bapak tebalin aja ya. Pilih satu. Oh, mana? Orang itu kata Maka ambil semua wanita. Nah, zahabu. Tukar-tukar. Perhatikan ya ibunya ya. Dan kan ini un. Sorry, karena dia ini fi'il madhi, maka bukan zahabu. Sorry, zahaba. Berarti dia adalah fi'il madhi domir huwa. Oke, ini paham ya? Ini fi'il madhi domir huwa. Perubahannya di akhir. Sekarang kalau kita ubah lagi jadi domir hiya misalnya, maka tinggal kita tambahkan saja huruf akhirnya. Ya, perhatikan. Kita akan buktikan ini kalau fi'il madhi itu ubahnya hanya di akhir tambahannya. Maka tinggal tambahin ta, sukun, zahabat, ya. Nah, sedangkan fi'il madhi, fi'il mudhari, perhatikan fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari perubahannya terletak di awal, di tengah, dan di akhir. Jadi untuk fi'il mudhari perubahannya itu bisa terjadi di awal kata, bisa terjadi di tengah kata, dan juga bisa terjadi di akhir kata. Ini paham ya? Bisa juga semuanya. Ada perubahannya di awal, di tengah, dan di akhir. Contohnya tadi ya, ini ada kata zahabun. Ya, ada kata zahabun. Sorry. Ada kata zahabun. Zahabun. Nah, zahabun ini kita mau rubah ke fi'il madhi. Ya, tinggal tambahin aja nih. Tambahin alif. Misalnya domir ana ya. Jadi azhabu. 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 Nah, ya perubahannya di awal ya, Nak ya. Ininya sama, katanya sama. Ya, sama nih. Nah, tambahin nih alif di tengah-tengahnya, di awal kata ya, tambahin alif. Ini paham ya? Jadi zahaba atau zahabun menjadi azhabu. Kalau fi'il madhinya zahaba, fi'il mudhari'nya domir ananya azhabu. Kalau fi'il madhinya domir ana zahabtu, fi'il mudhari' domir ana azhabu. Sekali lagi, kalau fi'il madhi domir ananya zahabtu, sedangkan fi'il mudhari'nya adalah azhabu. Oke, itu adalah perkenalan tentang fi'il madhi, fi'il mudhari' ya. Fi'il mudhari'. Baik.
Sampai ini ada pertanyaan dulu, nak? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sekarang kita akan buat latihan bagaimana cara membuat fiil mudhari. Bapak masukin dulu ya. Nah, table dulu, table. Oke. Oke, nah sekarang di hadapan kalian sudah ada fi'il madhi dan fi'il mudhari. Perhatikan yang warna merah adalah fi'il madhi, yang warna biru adalah fi'il mudhari. Kita akan coba buat fi'il madhi, fi'il mudhari dhamir huwa. Nah, lihat. Katanya adalah dalam fi'il madhinya adalah qara'a dhamir huwa. Maka untuk merubah fi'il madhi menjadi fi'il mudhari dhamir huwa, cara yang pertama adalah catat ya. Yang pertama tambahkan huruf ya. Tambahkan huruf ya di awal kata yang ya itu berharokat fathah. Kemudian masukkan katanya, kata qara ini, masukkan sini. Jangan dikasih harokat dulu. Ya. Ya, jangan dikasih harokat dulu biar kita paham. Ya. Nah, sekarang perhatikan. Nah, sekarang kita mau ngubah nih, gimana memberi harokatnya? Gampang caranya. Caranya adalah, kalau misalnya kita copy harokatnya, maka kan menjadi ya qoro'a. Ya kan? Nah, sekarang kita akan coba rubah. Orang Arab tidak terbiasa menggunakan harokat secara bersamaan. Ya, di harokat ya qoro'a. Di huruf-huruf tertentu, dia sulit untuk melafalkannya, sehingga dia perlu menyukunkan huruf kedua, ya, disukunkan sehingga dibaca yaqo, roknya tetap. Nah, karena kita ini adalah kata kerja, maka untuk fi'il mudhari kata kerjanya harokatnya yaitu dhamma, sehingga dibaca yaqra'u. Jelas ya? Sehingga dibaca yaqra'u. Nah, begitu pula dengan zahaba. Nah, sekarang kita akan masukkan kata zahaba. Sama rumusnya, tambahkan huruf ya, kemudian ya-nya berharokat fathah, masukkan huruf zal. Zalnya sekarang kita sukunkan, kemudian masukkan huruf ha, ha-nya fathah, kemudian ba-nya berharokat dhamma. Ini begitu saja caranya, ya. Caranya hanya masukkan huruf ya berharokat fathah, kemudian masukkan katanya, kata kerjanya, huruf pertamanya atau huruf kedua setelah huruf kata kerja ini, yaitu huruf zal, disukunkan. Ini disebutnya fa fi'il, yang Bapak bloknya namanya fa fi'il. Ini disebut ain fi'il, ini disebut lam fi'il, ya. Jadi yang kita sukunkan adalah fa fi'ilnya. Nah, sekarang Bapak mau tanya, ini disebutnya apa? Ya, betul. Fa fi'il. Ini apa? Ain fi'il. Betul. Kalau ini lam fi'il. Bagus. Nah, sekarang kalau ini apa namanya? Ya, betul. Ini ain fi'il. Kalau ini lam fi'il. Bagus. Kalau ini? Ya, betul sekali. Ini adalah fa fi'il. Qara'a menjadi yaqra'u, dhahaba menjadi yadhhabu. Rumusnya cuma satu, yaitu tambahkan huruf ya, kemudian harokatnya disukunkan di fa fi'ilnya, dan lam fi'ilnya diberi harokat dhammah. Jelas ya? Itu untuk fi'il mudhari dhamir huwa. Qara'a yaqra'u, dhahaba yadhhabu. Ya, ini untuk fi'il tsulats mujarrad. Untuk fi'il tsulats mujarrad wazan fa'ala yaf'alu. Ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Baik. Sekarang kita akan coba masukkan contoh lain. Ada kata doroba.
sorry. Ya, darab nasara. Kita ini dulu ya. Nasara. Nasara artinya dia telah menolong. Nah, kira-kira kalau dia kita mau ganti menjadi fi'il mudhari dhamir huwa, bagaimana ya? Siapa yang bisa? Ya, betul. Pertama tambahkan ya dulu, kemudian baru masukkan hurufnya. Nunnya disukunkan, fa'filnya maksudnya, fa'filnya disukunkan, masukkan sadnya berharokat fathah ain fi'il, kemudian lamnya, roknya berharokat atau lam fi'ilnya berharokat dhamma. Nasara yang suruh. Sampai ini paham ya? Nah, berikutnya kita coba lagi yang lain. Ya. Kita coba dulu yang lain. Oke, sebelumnya Bapak kalau mau dicatat boleh, tapi di itu dulu ya, di screenshot aja dulu biar cepat ya. Atau nanti bisa juga kalian untuk di post terlebih dahulu. Ada juga kata doroba. Nah, doroba doroba. Nah, untuk doroba ya, ini wazannya sudah mulai berbeda. Wazan itu timbangan. Ada tadi fa'ala yaf'alu, kemudian ada fa'ala yaf'ilu, ada fa'ala yaf'ulu. Ini nasoro yang bukan nasoro yang suruh, nasoro yang suruh ini ya. Ini fa'ala yaf'ulu. Nasoro yang suruh. Ini daraba yadribu. Pak, saya nggak paham Pak, ini gimana Pak? Kok ini untuk ain fiilnya kok ada yang berharokat dhamma, ada yang berharokat kasrah. Nah, ini dilihat dari wazannya. Wazan itu timbangan. Atau lihat dari rumus dalam ilmu tasrif. Ya, ini harus dihafal. Nah, sedangkan dalam pelajaran kita hari ini kita tidak belum terlalu perlu untuk menghafal karena kata-kata yang kita pelajari masih kata-kata yang terlampau mudah. Ya. Sampai ini paham? Sampai ini paham? Baik. Nah, sekarang ada contoh, ada darosa. Darosa. Silakan diubah ke dalam bentuk fiil mudhari. Ini darosa termasuk dia fiil mudhari wazan fa'ala yaf'ulu seperti nasara yang suruh ya. Kemudian ada juga raja'a, raja'a. Ini wazannya sama seperti doroba yadribu. Tinggal dirubah saja. Darosa titik-titik, raja'a titik-titik. Domirnya masih domir huwa ya. Wazannya ini wazan fa'ala yaf'ulu, raja'a wazannya adalah fa'ala yaf'ilu. Ini paham? Mungkin satu lagi ya, biar kita paham. Ini boleh di apa namanya? Bapak tambahin dulu satu lagi. Oke. Satu lagi ada kata kataba. 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 Nah, ini kita akan rubah kataba
menjadi fi'il mudhari' dhamir huwa. Nah, ini wazannya adalah wazan nasara atau wazan fa'ala yaf'ulu. Ini ya, ini sama seperti fa'ala yaf'ulu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini nanti dikerjakan, difoto dan dikirim ke Google Classroom ya. Ini Bapak akan buatkan form untuk Google Classroom-nya, jadi kalian bisa langsung kerjakan. Terima kasih. Hadanallahu wa ikum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.